Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. Yang pertama, arah politik hukum pertanahan. Yang kedua, dampak politik hukum pertanahan terhadap perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat. Dan yang ketiga, alternatif politik hukum pertanahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang arah politik hukum pertanahan. Politik hukum pertanahan dalam pengertian, tujuan, dan prinsip hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk mewujudkan tujuan sudah tertuai dalam UU PA. Di satu sisi, UU PA berkedudukan sebagai penjabaran tujuan dan prinsip hukum dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun di sisi lain, UU PA beserta prinsip-prinsip hukum berkedudukan sebagai sumber bagi pengembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan pertanahan nasional. Arahnya adalah untuk menjamin terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, UU PA mengandung prinsip-prinsip penguasa dan pemanfaatan tanah untuk mendorong kemajuan di bidang ekonomi, industri, dan bidang lainnya yang pelaksanaannya tergantung pada tersediaan tanah. Dengan pilihan prinsip-prinsip yang dimaksud menjamin terwujudnya tujuan tersebut, UU PA dapat ditempatkan sebagai hukum progresif dan hukum prismatik. Sebagai hukum progresif, UU PA dimaksud sebagai instrumen untuk menciptakan suatu perubahan masyarakat yang maju di bidang ekonomi melalui penataan struktur pemilihan tanah, yang di satu sisi mendorong ke arah perubahan pertanian dan industri yang semakin maju, namun dengan demikian mengabaikan keadilan dalam pengertian terciptanya pemerintahan pemilihan tanah. Sebagai hukum prismatik, prinsip-prinsip UU PA dijabarkan dari dua kelompok nilai sosial, yaitu modern dan tradisional, sesuai dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Penjabaran nilai sosial modern tercermin dari prinsip-prinsip individualisasi kepemilikan hak atas tanah dalam pasal 4, pasal 9, dan pasal-pasal hak atas tanah. Dorongan pemanfaatan tanah yang dapat menghasilkan produksi yang setinggi-tingginya melalui kewajiban memanfaatkan secara intensif dalam pasal 10, pasal 1, dan pasal 15. Persamaan akses bagi setiap orang untuk mempunyai tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan tidak membedakan status kewarganegaraan atau gender dalam pasal 4 dan pasal 9 dan pasal-pasal hak atas tanah, dan pemberian kepemilikan tanah bagi pengembangan usaha berskala besar di sektor pertanian atau industri dengan batasan tertentu dalam pasal 29 dan pasal 35. Selanjutnya, dampak politik hukum pertanahan terhadap perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat. Arah dan prinsip politik hukum pertanahan yang berlangsung sampai sekarang seperti ini yang digambarkan di atas telah berkontribusi terhadap berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama, konflik kewenangan antar instansi pemerintah yang terkait dengan pertanahan, yaitu terkait dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan kementerian terkait lainnya. Yang kedua, arah prinsip politik hukum pertanahan yang kapitalistik dan liberal yang digunakan selama ini memang di satu sisi telah menimbulkan kemajuan dalam pembangunan sektor perkebunan dan properti di Indonesia. Namun di balik keberhasilan atau dampak positif tersebut, politik hukum pertahanan juga telah mendatangkan dampak sampingan negatif. Politik hukum pertahanan juga telah mendorong terjadinya konflik struktural antar kelompok subjek, yaitu berlangsung dan berkembangnya konflik struktural yang dipicu oleh kebijakan negara. Yang kedua, konflik struktural antara pemilik tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Saya Okta Maulana akan menjelaskan tentang alternatif politik hukum pertahanan. Untuk mengurangi dampak negatif dari politik hukum pertahanan yang ada, perlu pemikiran untuk mengembangkan politik hukum pertahanan yang prismatik.
politik hukum pertahanan yang prismatik mendasarkan pada prinsip hukum tertentu sebagai dasar pengembangan kebijakan pertahanan, yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip keberagaman dalam kesatuan. Prinsip ini menekankan pada penghormatan terhadap perbedaan hukum yang terdapat perbedaan hukum yang terdapat dalam masyarakat di bidang pertahanan, khususnya dengan memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kewenangan pemerintah masyarakat hukum adat sebagaimana dikehendaki pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945. Namun pengakuan dan penghormatan tersebut harus sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara sebagai konsekuensi dan komitmen kebangsaan yang sudah kita sepakati. Yang kedua yaitu prinsip persamaan atas dasar ketidaksamaan. Prinsip ini menekankan bahwa untuk mewujudkan adanya persamaan secara sosial, terutama di masyarakat majemuk seperti Indonesia, harus berkembang kebijakan pertahanan yang berdasarkan pada realita ketidaksamaan, di antaranya kelompok-kelompok masyarakat. Bagi kelompok yang sudah mampu dapat mempunyai tanah berdasarkan persyaratan prosedur yang telah berlaku. Yang ketiga yaitu prinsip mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepastian hukum. Prinsip ini menekankan bahwa mewujudkan pemerataan penguasaan dan kepemilikan tanah merupakan kebijakan yang lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan. Prinsip ini menekankan bahwa di satu sisi pembagian kewenangan di antara instansi pemerintah merupakan suatu kebutuhan untuk terjadinya efektivitas pencapaian tujuan bersama. Oleh karena itu harus dicegah terjadinya egoisme sektoral. Jadi kesimpulan pembahasan dari kelompok 5 yaitu arah politik hukum pertanahan pada awalnya adalah untuk menjamin terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ada beberapa dampak politik hukum pertanahan terhadap perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat, yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi, terjadi konflik struktural pertanahan, terjadi kesenjangan dalam penguasaan pada pemanfaatan, dan yang keempat, konflik kewenangan antara instansi pemerintah. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.